tantangan untuk malam ini sekedar mengingatkan saja bahwa tantangannya adalah saya tidak boleh pegang hidung. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh pegang hidung, soalnya saya kalau bawain acara suka kadang-kadang, padahal nggak apa-apa ya, kadang-kadang pegang jidat, pegang hidung, pegang pipi, pegang apa itu normal. Cewek kece juga manusia kali, kadang-kadang pengen. Bagus aku nggak pegang hidung tamu aku. Coba masih pegang hidung saya sendiri, dilarang juga. Kan kalau misalnya saya tiba-tiba kayak Asogi pegang hidung-hidungnya dia gitu, baru itu nggak sopan. Ya tapi saya di segmen 1 dan 2 berhasil melewati tantangan itu. Tamu saya berikutnya, ini saya akan belajar sesuatu dari dia. Tadi saya sudah belajar dari Mas Aji yang namanya sport stacking. Ternyata susah. Ini ada satu lagi yang saya sering lihat di TV, saya suka nonton pagelarannya. Saya ngeliatnya susah sekali tapi saya mau coba malam hari ini. Balet. Saya akan undang seorang balerina yang juga seorang aktris. Richelle Rumawas. Hai Richelle, selamat datang. Beda kan? Gini kalau aku. Yang tinggi dong teh tangannya teh. Oh tinggi? Iya. Kurang tinggi teh, lagi teh. Kurang tinggi, aku tuh krek robek ininya nanti. Silakan duduk Richelle. Sehat kamu? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Richelle dari kapan sih balet? Pasti dari kecil, kalau balet tuh harus dari kecil ya? Iya, aku dari kecil, dari umur 4 tahun aku udah dikenalin sama balet gitu. Jadi mamaku dulu Balerina juga? Enggak. Oh, enggak. Mamaku emang pengen anaknya aktif, jadi dia cobain semuanya kayak les matematika segala macam. Terus yang nyantol sampai sekarang cuman balet gitu. Pertama kali kamu coba balet, itu rasanya pasti kalau anak-anak cewek kan seperti princess. Kamu merasakan kayak gitu nggak? Nggak inget sih. Oh nggak inget, 4 tahun soalnya. Tapi aku juga biasanya kalau misalnya, aku kan juga sempat ngajar anak kecil. Nah biasanya kita ngajarin mereka untuk posisi tubuh yang baik tuh emang harus kayak princess gitu. Jadi mungkin kayaknya dulu diajarinnya juga aku suruh jadi princess juga kali ya. Cuman aku nggak inget, tapi sekarang sih kita mengajarkan anak-anak itu harus seperti princess, harus berdiri tegap harus kayak tegap, gitu. posturnya tuh harus bagus, Iya, harus graceful gerakannya betul. gitu ya. Kalau balet itu kan bukan sekedar nari aja, tapi latihan fisiknya juga nggak gampang ya, maksudnya lumayan berat ya. Jadi kita nggak cuma latihan tangan yang kayak gerakan-gerakannya aja, tapi itu juga harus dituntut kita punya fleksibilitas tinggi. Jadi hampir mirip sama gimnastik, tapi maksudnya kalau gimnastik kan mereka sampai lentur banget ya. Kalau kita mungkin nggak se-full itu badan kita jadi karet, cuman itu juga mendukung kita untuk jadi balerina yang baik gitu. Nah, kita pengen lihat kan, mungkin yang di sini belum pernah lihat Richelle pagelaran. Nanti kalau sewaktu-waktu pas kita lagi ngobrol ada suara musik, aku pengen lihat balet kayak gitu. Tapi pernah nggak sih, nanti ya kalau ada musiknya, pernah nggak sih waktu kecil sampai sekarang gitu di saat latihan, karena latihannya juga nggak gampang, apalagi pas mau pagelaran. Kita kan sudah ngelihat film, apa sih film, Black Swan misalnya kemarin kan, dia untuk mendapatkan satu role di balet itu sampai gila-gilaan gitu, latihannya mati-matian gitu. Enggak gila-gilaan ya, mati-matian. Kayak gitu, sempat nggak merasa apa namanya, bukan jenuh sih, tapi gila ini berat banget. Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Ada sih, kayak di kelas juga pasti kan ada teman-teman yang better daripada kita. Nah itu bisa bikin kita down, kayak aduh kok gue udah sama-sama 15 tahun balet bareng dia, tapi kok dia lebih bagus gitu. Maksudnya bisa Dan jadi. itu kan ada audisi-audisi ya kalau mau dapat peran gitu ya, dapat audisi, role. tapi ada juga yang kadang emang dipilih langsung biasanya kayak untuk ikut audisi aja tuh dipilih dulu gitu. Jadi emang apa nggak sih? gampang Kita ada di menikmati, posisi. tapi untuk pentas juga ada kompetisinya sendiri di situ gitu. Cuman itu semua sehat. Ikutin deh, tangannya aja. Sambil berdiri dong. Itu cantik. Enak ya? Kaget jadinya. Aku tadi mau ikutin, tapi aku takut kamu semua nightmare. Ngapain itu Mbak Sarah di situ kayak begitu? Apa yang menjadi inspirasi, atau mungkin ada ngelihat satu sosok atau apa? Ya, kayaknya emang karena udah dari kecil, jadi aku udah sangat dekat dengan balet. Aku juga sempet cuti, maksudnya nggak cuti sih, kayak aku sempet capek banget balet, sekolah nggak bisa bagi waktunya. Akhirnya aku sempet 3 tahun nggak balet, tapi selama 3 tahun itu aku masih terus nonton teman-teman aku pentas gitu. Jadi aku selalu
apa ya, ada dorongan, ada tarikan juga untuk selalu balik ke balet kayak Akhirnya gitu. ada motivasi lagi Iya, tuh jadi muncul termotivasi lagi ya. walaupun jenuh, tapi ketika ada di situ kayak aku juga merasa punya identitas yang nggak dipunyain orang banyak. Jadi emang apa ya, udah tumbuh rasa cinta itu sendiri sih. Udah di ada balet. passionnya memang sudah di situ. Jadi gimana pun capek, gimana pun sakit, tetap. Saya pernah lihat di salah satu apa namanya di film Black Swan itu waktu dia nyiapin sepatu baletnya, aku nggak ngerti bahwa nyiapinnya tuh itu ada dibuka, ditutup lagi di kaki. Nah kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya Pokoknya- sepatu balet itu kan ada beberapa macam. Nah, kalau yang di Black Swan itu yang untuk pentasnya biasanya pakai point shoes yang sering orang bilang berdiri di Iya, ujung berdiri kaki. di, Nah, itu tuh bawahnya boxnya, bukan box, depannya, ujung depannya itu kayu, terus solnya juga tebel. Jadi itu Iya, iya. kadang kalau untuk beberapa penari disesuaikan, jadi mungkin sol yang tebal itu dipotong kayak gitu. Jadi biar untuk menyesuaikan lebih gampang sama sepatunya. Ya tapi ngelihatnya ternyata Langsung cantik ya. nggak secantik itu gitu kita ngelihat. Nah ini mungkin kalau banyak nggak yang apa banyak yang nggak ngerti bingung kita ngomongin apa ada tayangannya. Boleh diputar ya? So first of all, I like to decide which one is going to be left and right. Voila, that's one shoe done of a pair. And it's finished. Jadi sepatu balet juga perlu modifikasi ya untuk menyesuaikan kaki masing-masing penari. Betul. Nah, ini ada sepatu balet aku, bohong banget ya. Ini ada beberapa, aku mau coba dong pakai poin, tapi kita nggak usah bongkar-bongkar kan? Nggak usah kalau yang ini. Ini? Ini bukan point shoes, ini apa ya Tapi namanya? ini ada gitunya. Iya, namanya demi point. Ini biasa buat latihan juga, tapi ini nggak bisa buat di ujung jari. Yang nggak bisa begini. Karena ujungnya lebih lunak daripada point shoes gitu. Oh gitu, boleh aku coba nggak? Ini Boleh. ukuran. Coba ukurannya mau Coba lihat ya. ukuran. Kegedean. Yang ini mungkin yang ini. Yang ini punyamu. Punyaku. Tapi kalau kamu pakai pointed shoes kayak tadi juga bongkar-bongkar kayak gitu nggak? Kayak Kalau aku enggak, tapi kegedean juga. kaki aku emang ukurannya kayak lebih gede deh teh. Kalau di sekolah aku biasanya jarang sih anak-anak yang bongkar pasang Bongkar. kayak gitu. Itu biasanya kalau yang kayak gitu yang emang penari-penari profesional yang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam mereka rehearsal, mereka latihan, warm up pagi, warm up sore kayak gitu yang emang udah professional dancer biasanya. Professional dancer, kamu juga hitungannya bisa dibilang professional dancer nggak sih karena udah pagelaran-pagelaran gitu? Beda kali ya teh ya. Oh ya? Kayak kalau misalnya aku harus hari nih Iya, sedikit aja. sedikit aja kita muter-muter aja. Iya, muter-muter aja. Nah, kalau professional dancer atau dancer yang benar-benar dia menekuni bidang itu gitu ya, latihannya kan dari siang ke malam. Kalau kita lihat pagelaran balet, balerina itu cantik-cantik. Tapi kan kalau jadi balerina gitu misalnya kalau kayak tadi gitu kan gitu terus kalau keringetan gitu suka terus oh my god. Aku balerina. Aku bebe, balerina bau. Gitu. Iya, kalau aku juga kadang kalau misalnya latihan Gimana di kelas, ngerawatnya? iya kalau latihan di kelas insecure juga kan. Nah, jadi itu emang jadi fokus banget. Aha. Ya otomatis karena latihannya rutin, berarti kita juga harus rutin apa namanya membersihin bulu ketiak gitu kan. Oke, Nah, membersihkan daerah ketiak gitu iya, ya. membersihkan daerah ketiak itu jadi supaya nggak hitam, tetap bersih putih kayak gitu. Tapi kamu pernah nggak sih ngalamin satu hal di mana pas lagi balet, pas lagi performance terus ada masalah karena kalau saya gini, karena saya ngeliatnya dari tadi dia tiap acting gitu-gitu terus pernah ada masalah-masalah apa tiba-tiba Teman-teman aku sih sering, misalnya kita udah mau latihan terus tiba-tiba, oh iya gue belum bersihin. Nah tuh kita semua panik kan, kayak nggak enak sama diri sendiri, teman-teman maksudnya ntar kayak
kan di kelas ada kacanya, terus nggak Iya, enak dong kelihatan lagi, kalau kita aduh. lagi mencontohkan gerakan iya. terus tiba-tiba itu yang itu nggak Iya. konsen, mengganggu konsentrasi Iya bener, juga gitu. itu jadi semua harus dirawat Iya, ya. Ini aku kemarin nemu artikel ini nih, boleh dipasang artikelnya mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton, mungkin pengen tahu biar lebih jelas lagi ini. Ada 10 cara memutihkan ketiak secara alami. Semua kita bahas di sini, dari mulai nari balet sampai ketiak. Bisa dari pakai tepung, yogurt, lemon, kunir bubuk, dan juga bisa dari susu ya. Ada tips lagi nggak dari kamu? Aku biasanya nyocokin juga sama deodoran. Nah, kalau aku sih cocoknya sama Vitalis. Oke. Vitalis yang White Blossom. Nah, itu aku selalu bawa tiap hari buat nemenin aku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harus latihan, nah itu udah pede banget gitu. Udah pasti ada, udah bisa fokus, nggak mikirin yang udah lain nggak lagi. mikirin lagi, udah tenang gitu. Udah tenang ya. Oke, mau tenang juga yang datang ke sini beruntung sekali dapat bingkisan cantik semuanya dari Vitalis. Nanti dibagiin ya sama mas-mas dan mbak-mbak cantik yang ada di sini. Richelle, terima kasih sudah berbagi sama kita tentang balerina, tentang cara merawat tubuh yang oke juga. Sukses untuk kamu terus. Jangan kemana-mana. Siapakah tamu saya berikutnya? Tamu saya ini superhero loh. Berikutnya ada beberapa, bukan cuma 1 tapi ada 4. Kasih lihat fotonya boleh? Nah, superhero Indonesia. Mereka akan hadir di sini sebentar lagi. Sekali lagi Richelle, thank you. Ini oleh-oleh untuk kamu. Jangan kemana-mana.